Barnabas, dia jual tanah. Dia kasih untuk Tuhan. Dan ditaruh di kaki para rasul. Ayat yang selanjutnya. Nih. Somebody gave an offering. Diminta enggak? Enggak. Enggak diminta. Dia kasih. Sekarang masuk Kisah Rasul 5 ayat yang pertama. Makanya kalau baca Alkitab seru. Ini lebih seru daripada K-drama, saudara. Gara-gara satu orang namanya Barnabas kasih persembahan, muncul siasat busuk dari suami istri. Yang namanya Ananias dan, lah kira-kira Ananias dan Safira kalau berani jual tanah kaki ditaruh di kaki para rasul, orang Kristen atau bukan? Kristen. Pelayanan atau kagak? Ngalamin kepenuhan Roh Kudus atau tidak? Ya iyalah, kalau enggak mana mau. Langsung lompat ayat ketiga. Suaminya punya ide brilian. Gue juga pengen dihormatin kayak Barnabas, tapi gue gak mau rugi juga. Kita bilang kita jual tanah, tapi sebagian simpen, sisanya kasih, bilang semuanya kita udah kasih buat gereja. Yang saya mau supaya saya dihormati sama seperti Barnabas. Petrus ngomong begini, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ayat yang selanjutnya, Anda bisa shock baca ayat yang keempat. Petrus tahu gak, dengan kata lain ngomong kayak begini. Ngapain sih lu jual tanah? Lu kagak jual tanah, itu tanah tetap punya lo. Gua gak minta tanah lo, Tuhan gak minta tanahmu. Tuhan gak suruh ngasih. Kalau kamu gak jual, itu tanah masih punya kamu. Kamu jual, semuanya juga hasilnya tetap dalam kuasamu. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai. Dengan kata lain Petrus ngomong kayak begini. Kamu mau melayani Tuhan, kamu mau ikut Tuhan, kasih yang terbaik. Nggak mau kasih, nggak usah kasih sekalian. Dengan kata lain Ananias lagi cari gara-gara nggak? Ananias cari masalah untuk hidupnya sendiri nggak? Tuhan pernah minta uang dari dia? Enggak. Pernah minta tanahnya dia? Enggak. Waktu hati kita busuk, maka hati yang busuk adalah awal kehancuran kita sendiri. Lompat ayat yang ke-9. Yang paling parah istrinya. Yang punya siasat busuk siapa? Suami. Yang punya niat buruk siapa? Suami. Ini gambaran istri gak berfungsi. Istri gak ngingetin, istri gak ngomong, istri diem aja, istri gak berfungsi sebagai istri. Petrus nanya, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Safira gak tahu kalau Ananias suaminya udah mati. Tahu gak apa yang dikatakan Petrus? Kenapa kamu berdua kesepakatan bagus gak? Kesepakatan yang tidak dilandaskan kebenaran busuk. Tahu gak kenapa peran istri itu penting? Karena kamu penjaga suamimu. Yang hebat dengan kasih karunia Tuhan, suaminya bikin salah, belum tentu istrinya harus mati loh. Makanya Petrus tanya sama Safira, kamu jual tanah, hasilnya seberapa? Kalau Safira jujur, minimal dia menyelamatkan siapa? Dirinya sendiri. Saya mau berkata ibu-ibu, minimal selamatkan dirimu sendiri. Bagaimana caranya kamu menyelamatkan dirimu sendiri? Jadi ibu yang terbaik. Jadi istri yang terbaik. Jangan menyerah terhadap keluargamu. Pertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Minimal kamu menyelamatkan siapa? Dirimu sendiri.